Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen 1, bagian pilihan berganda, tentang larutan asam basa. Kurikulum Merdeka ya. Biasanya kan kalau sebelum kurikulum Merdeka ini dimasukkan di kelas 11, tapi di kurikulum Merdeka beberapa buku masukkan ini di kelas 12. Gak masalah lah ya. Oke, langsung aja saya mulai ya. Ada 10 soal pilihan ganda yang mau saya bahas. Nomor 1, menurut Arrhenius, H2C2O4, asam oksalat ya, termasuk asam karena apa? Jadi konsepnya kalau Arrhenius itu asam dalam pelarut air, dia akan melepaskan ion H+. Sedangkan basa dalam pelarut air akan melepaskan ion OH-. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Nomor 2, perhatikan reaksi berikut. Ada 2 reaksi. Pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi tersebut yang tepat adalah, ini kalau udah konjugasi seperti ini punya Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry. Nah, saya tulis ulang reaksinya. Oke, kita ke reaksi yang pertama. Nah, jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies yang mendonor atau melepaskan H+. Asam melepas atau mendonor atau memberikan H+ proton ya. Kalau basa menangkap. Nah, jadi kebalikannya ya. Satu memberi, satu menerima, satu melepas, satu menangkap. H+ ya, proton ya. Nah, lalu kita tinggal cek aja di reaksi 1. Sarannya cari aja yang mirip. Soalnya kan H2O itu mirip di kedua sisi ya. Kan terlihat bahwa H2O dengan OH- itu ada yang lepas, ada hilang H+. Ya kan? Maka H2O di sini bertindak sebagai asam karena dia melepaskan H+. Ya, asam melepaskan H+, dia berubah menjadi basa konjugasi. Kemana H+ yang dilepaskan oleh si H2O ditangkap sama PO3-. Yang menangkap H+ termasuk basa ya. Lalu PO43- berubah jadi PO42-. Ini menjadi asam konjugasinya. Ini yang namanya pasangan asam basa konjugasi ini. Ini atau juga ini boleh. Jadi bisa asam basa konjugasi dengan basa asam konjugasi. Oke, misalnya lagi nih, langsung terlihat nih, HCl pasti lihat di kanan tuh Cl-. Mirip kan? HCl ke Cl- pasti ada yang lepas tuh, ada lepas H+ atau proton. Maka bisa dipastikan HCl-nya yang melepaskan H+. Dia jadi asam. Asam melepas H+ jadi basa konjugasi. Kemana H+ yang dilepaskan HCl? Ditangkap sama HCO3-. Maka yang menangkap adalah basa. Apa jadinya ketika setelah menangkap H+, jadi H2CO3. Maka ini berubah menjadi asam konjugasi. Di pasangan tuh ini. Asam basa konjugasi atau basa dengan asam konjugasinya. Oke, jadi sebenarnya kalau mau cepat, kita tinggal lihat saja mana yang selisih H+. Gitu ya. Jadi komposisinya itu cuma selisih satu buah H+. HCl, H2CO3 ini ada karbon. Di kiri ada Cl, berarti nggak berhubungan kan? Yang B, PO43-. Di kanan HPO42-. Kan mereka cuma selisih satu H+. Gitu ya. Kalau H2O dengan HPO42-, di kiri nggak ada P, di kanan ada P. Yang dadu di kiri ada karbon, di kanan ada Cl. Yang E di kiri ada P, di kanan nggak ada P. Itu nggak bisa. Jadi cari yang mirip dan selisihnya cuma satu buah H+. Yang B ya. 3 di antara molekul berikut yang dapat bertindak sebagai basa Lewis. Menurut Lewis, basa adalah spesies atau zat yang mendonor atau memberikan ya, mendonor pasangan
elektron. Ya kalau asam kebalikannya ya, spesies yang menerima pasangan elektron. Jadi ini harus kuat juga di ininya ya, strukturnya. B itu kan BF3 ya. B golongan 3, jadi B itu nggak punya pasangan elektron lagi. Jadi dia nggak bisa bertindak sebagai basa Lewis. Kita lihat atom pusatnya ya. CO2. C-nya nggak punya pasangan elektron lagi, habis semuanya. Jadi dia nggak bisa menjadi basa Lewis. Yang C, NH3. Tapi di N masih ada sepasang nih. Nah inilah pasangan elektronnya. Jadi dia bisa kasih ke yang lain untuk berikatan. Nah ini bisa jadi basa. NH3 ya. Kalau Al golongan 3 sama aja dengan BF3 ya polanya ya. Jadi Al-nya habis gitu loh. Pasangan elektronnya nggak ada lagi. CCl4 ya sama kayak CO2. C-nya 4-4-nya kepakai tangannya gitu ya. Habis. Jadi yang bisa cuma si NH3. Yang C ya. Kalau nomor 4, perhatikan beberapa sifat larutan berikut. Yang ditanya adalah asam sulfat. Asam sulfat itu asam kuat ya. Nah, asam kalau bereaksi dengan logam, ya magnesium kan logam ya, dia akan melepaskan gas hidrogen. Terbentuk garam dengan melepaskan gas hidrogen. Yang satu benar. Ya, asam itu kan korosif. Itu kalau permukaan logam itu bisa rusak dibuatnya. Lalu memerahkan lakmus biru, iya asam kan sifatnya memerahkan lakmus. Memiliki pH lebih besar dari 7, jelas salah ya. Asam itu lebih kecil dari 7. Yang 5 dapat bereaksi dengan asam cuka. Ini cuka ya, asam sama asam ya, enggak lah. Salah. 1, 2, 3. Yang A. Lima, Hodge cermati tabel pH beberapa indikator asam basa berikut. Ada suatu sampel diuji menggunakan beberapa indikator. Hasil pengujiannya, 1, dia berwarna biru setelah ditetesi indikator bromtimol biru. Ini bromtimol biru. Jadi data 1, kita breakdown satu-satu ya. Pakai BTB, bromtimol biru biasa disingkat BTB. Dia berwarna biru. Berwarna biru itu ini. Berarti dia 7,6 atau ke atasnya. pH berarti kita bisa buat gini. Ya, tinggal ikuti aja posisinya. Posisi try pH dengan warnanya. Yang 2 pakai phenolphthalein PP. PP ternyata dia memberikan warna merah. Lihat warna merah di sini. Berarti ini dia. pH-nya lebih besar atau sama dengan 10. Yang ketiga dia pakai metil merah sama metil oranye. Ini MM ya. pH-nya kalau pakai metil merah dengan metil oranye katanya warnanya kuning ya. Metil merah kuning berarti 6,3 atau ke atasnya. Pakai metil orange, pH-nya karena kuning juga ya, berarti di atas 4,4. Kemungkinan sampel tersebut berupa, nah sebenarnya udah langsung terlihat dari poin 2. pH-nya lebih besar dari 10, lebih besar sama dengan 10. Lebih besar dari 10 udah pasti dia bersifat basa. Ya, dengan 1 juga bisa ya. 1 di atas 7,6 ya udah pasti basa kan. Tinggal cari di antara A, B, C, D, E yang basa. Jelas dapat natrium hidroksida. Sisanya asam. Jadi yang E ya untuk soal nomor 5. Mulai menghitung nomor 6. Ada 250 ml H2SO4 0,05 molar, pH-nya berapa? Kalau udah dikasih tahu molaritasnya, kita nggak perlu lagi volumenya ya. H2SO4 adalah asam yang kuat.
Kalau asam kuat itu dipengaruhi oleh valensinya, jumlah H plusnya. Kalau kita ionkan kan jadi 2H plus tambah SO4 2 min. Kalau ini 0,05 M, maka H plusnya 2 kali lipat kan? Koefisiennya 2 kali lipat. 0,1 M. Dapat H plus kan kita bisa dapat pH. pH adalah min log konsentrasi H plus. Min log 0,1. 0,1 kan 1 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti ini turun 1 min log 1. Log 1 itu 0. 1 kurang 0, 1. Yang A. Nomor 7. Ada 10 mili CaOH2, kadarnya 6,7%, diencerkan hingga 500 mili. Massa jenisnya 2,21 gram per mili. Harga pH larutan sesudah diencerkan berapa? Jadi kita cari dulu yang sebelum diencerkan. Sebelum ya. Nah, ada rumus yang menghubungkan antara persen, massa jenis, itu dengan MR, itu bisa cari molaritas ya. Molaritas, rho massa jenis, kali persen, kali 10 per MR. Tinggal masukin angkanya. Massa jenisnya 2,21, persennya 6,7, kali 10 ya. MR 74. Kalau dihitung ternyata ini 2 molar. Jadi sebelum diencerkan dia 2 molar. Nah, sebelum diencerkan kan ada 10 mili kan? 2 molar 10 mili. Inilah kondisi sebelum diencerkan. Lalu pada saat pengenceran ya. Masih ingat ya konsep pengenceran itu adalah M1 M awal, molaritas awal, volume awal sama dengan M akhir, V akhir. Awalnya yang kita hitung tadi 2 molar, volume awal 10 mili, molaritas akhir kita nggak tahu, tapi volumenya akhirnya kan yang diminta adalah 500. Maka M2-nya adalah 20 per 500 ya. 0,04 M. Ini 20 ya, 20 per 500. 2 per 50, 0,04 molar. Nah, yang ditanya itu pH. Belum selesai nih ya. Jadi, M2 ini adalah molaritas dari CaOH2 setelah diencerkan. Harus hati-hati, CaOH2 adalah basa kuat yang bervalensi 2. Karena OH-nya ada 2. Nih. 0,04 itu punya ini. Nah, gitu ya. CaOH2-nya. Berarti OH-nya kan 2 kali lipat. 0,08 M. Ada OH- kita ke POH dulu. POH min log konsentrasi OH-. Min log ini 0,08 boleh ya, 8 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2-nya turun ya, 2 min log 8. Tapi ini masih POH. Nah, banyak nih jebakannya ya. pH adalah 14 kurang POH. 14 min 2 min log 8. 14 kurang 2, 12. Min ketemu min jadi plus. 12 plus log 8 lah pH dari CaOH2-nya setelah diencerkan tadi. Yang B. Nomor 8. Perhatikan data tetapan ionisasi beberapa asam berikut. Tetapan ionisasi itu Ka ya. Ini beberapa asam lemah. Ya, kalau asam kuat nggak dikasih tahu Ka-nya. Besar Ka-nya ya. Yang ditanyakan adalah urutan asam dari yang paling kuat. Nah, berbanding lurus antara kekuatan asam dengan Ka. Ka besar,
sifat asam makin kuat. Udah, jadi kita tinggal lihat aja. Dia tanya dari yang paling kuat ya. Berarti kalau yang paling kuat adalah pangkat minusnya paling kecil. Min 4, min 4. Tapi 6,8 kan lebih besar dari 1,8. Berarti ini paling besar. HF. Nah, ini langsung ketahuan nih jawabannya. HF. Yang kedua adalah yang sama-sama min 4. HCOH. Benar ya. Yang ketiga adalah C3COH karena dia min 5. Yang terakhir adalah HCN karena min 10. Paling lemah dia ya. Ini tanya kan dari yang paling kuat. Nah, berarti HF. E. Sembilan, fenol merupakan asam lemah. Rumus kimianya C6H5OH. Pada suhu tertentu, asam ini punya tetapan ionisasi asam, Ka ya. 1,3 kali 10 pangkat minus 10. Derajat ionisasi atau alfa 0,01%. Yang ditanya pH. Ini memang permainan rumus ya. Kan ada rumus alfa sama dengan akar Ka dibagi molaritas asamnya. Karena molaritasnya nggak diketahui. Ka-nya ada, alfanya ada, dapat molaritas kan? Oke, alfanya 0,01%. 0,01% kan 0,01 per 100 ya. Atau 1 per, ini jadi 10, nolnya 4 ya. Turun ke bawah gitu ya. Atau 10 pangkat min 4. Oke. Jadi 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka-nya berapa tuh? 1,3 kali 10 pangkat min 10. MA-nya yang dicari. Kita bisa kuadratkan kedua sisi untuk menghilangkan akar kan? 10 minus 4 dikuadratkan 10 minus 8. Ini akarnya lepas ya, 1,3 kali 10 pangkat min 10 per molaritas dari asamnya, si fenolnya. Berarti MA adalah 1,3 kali 10 pangkat min 10 per 10 pangkat min 8. 1,3 kali 10 pangkat min 2. 10 dengan 8 ya. Inilah molaritas dari fenol itu. Tapi yang ditanyakan adalah pH. Kalau kita mau ke pH, kita harus cari dulu konsentrasi H+-nya. Bisa pakai dua rumus, bisa pakai akar Ka kali M atau bisa M kali alfa, sama aja pasti. Akar Ka kali MA yang baru kita hitung tadi MA-nya. Ka-nya 1,3 kali 10 pangkat min 10 ya. Molaritas asamnya 1,3 kali 10 pangkat min 2. Ini kan bisa 1,3-nya kuadrat ya, karena sama kan? Kali 10 pangkat min 12. Min 10 dengan min 2. Berarti ini lepas kuadratnya jadi 1,3. Minus 12 tinggal bagi 2. 1,3 kali 10 pangkat min 6. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 1,3 kali 10 pangkat minus 6. 6-nya turun. Min log 1,3. Nih yang dadu. Terakhir ya, soal nomor 10. Perhatikan kedua larutan berikut. Yang ditanya pernyataan yang tepat. Ini yang pertama larutan NaOH 0,1 molar. Yang kedua Na4OH 0,1 molar. NaOH adalah basa kuat. Na4OH amonium ya, amonium hidroksida itu basa yang lemah. Satu kuat, satu lemah dengan konsentrasi yang sama tidak mungkin OH-nya sama. Logiknya kan begitu ya. OH-nya pasti beda karena satu kuat, satu lemah. pH NaOH lebih besar daripada pH Na4OH, benar. Kan urutan kalau pH itu
Semakin di atas basa kuat ya. Baru turun basa lemah. 7 netralnya. Turun asam lemah. Paling bawah asam kuat. Polanya kan seperti ini. Jadi pH NaOH pasti lebih besar daripada pH Na4OH. Karena NaOH basa yang kuat, Na4OH basa yang lemah. Yang C, tetapan ionisasi basa Na4OH lebih besar daripada NaOH. Jelas salah ya. Tetapan ionisasi basa itu berbanding lurus dengan kekuatan basa. Tetapan ionisasi basa itu Kb. Jadi Kb Na4OH pasti lebih kecil daripada Kb NaOH. Karena NaOH yang basa kuat. Jumlah H+ dalam larutan NaOH lebih besar daripada Na4OH. Tidak ya. Karena NaOH itu basa kuat, pasti OH- yang banyak. Dominan dibandingkan H+. Ya, kalau lemah memang OH- lebih besar juga mungkin daripada H+-nya, tapi nggak terlalu jauh. Jadi H+-nya lumayan banyak dibandingkan kalau kuat. Amonium hidroksida Na4OH basa yang lebih kuat. Nah, udah jelas salah. Oke, yang B. Oke, selesai ya pembahasan asesmen 1, pilihan berganda, larutan asam basa, kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.